Selamat pagi, shalom semuanya. Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Yeskiel 37 ayat 1 sampai 12. Judulnya adalah tulang-tulang yang kering. Itu peristiwa di mana tidak mungkin terjadi. Karena tulang-tulang itu kalau kering ya, itu melambangkan sebuah tentara yang sudah kalah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup lagi, bertaburan di lembah. Nah, ini menunjukkan kepada saudara dan saya bagaimana Allah dari semua harapan manusia yang hilang, kerinduan-kerinduan, impian-impian yang sudah menjadi kering. Bahkan kalau ini parah sekali adalah karena tulang-tulang ini begitu keringnya, saudaraku, sehingga tidak ada harapan untuk dihidupkan kembali. Nah, ini dinyatakan kepada Yeskiel. Yeskiel, dapatkah tulang-tulang menjadi hidup kembali? Ya terang aja dia ragu, saudaraku. Tuhan, aku nggak tahu, Engkau yang mengetahui. Tuhan mengatakan kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini. Katakanlah kepada mereka, dengarkanlah firman Tuhan. Saudaraku, di dunia ini tidak ada yang lebih berkuasa dari firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat manusia hidup, memberikan nafas. Dan firman Tuhan itu menopang seluruh kehidupan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan sampai hari ini dia tetap berkuasa. Karena hanya firman Tuhan ini yang membuat bisa hidup kembali. Dia mengatakan, sesudah aku bernubuat, kedengarlah suatu suara yang berderak-derak dan tulang itu bertemu satu sama yang lain. Nah, kemudian tumbuh urat-urat dan daging tumbuh padanya, lalu kulit menutupinya, saudaraku. Tapi mereka belum bernafas. Tuhan ngomong, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Katakanlah kepada nafas hidup, hai nafas hidup, berembuslah, datanglah dari keempat penjuru angin, berembuslah kepada orang-orang yang mati terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat sesuai dengan yang diperintahkan kepadaku. Akhirnya hidup kembali menjadi suatu tentara yang sangat besar sekali. Nah, saudara, bahwa yang bisa membuat hidup kembali harapan kita, baik apapun masalahnya, itu hanya firman Tuhan. Karena kalau saudara tidak benar-benar ngerti apa yang Tuhan bicarakan mengenai firman-Nya ini, kita nggak akan bisa menemukan jawaban dalam hidup ini. Semuanya jalannya terasa buntu. Hidup dalam kekalahan, hidup dalam keterpurukan, ada yang gila, ada yang masuk rumah sakit jiwa, ada yang bunuh diri, ada yang hidup tanpa harapan, meninggal juga tanpa harapan, karena nggak ngerti yang ada di dalam firman Tuhan ini, saudaraku. Itu sebabnya Tuhan mengatakan kepada Yosua, ya di dalam Yosua 1 ayat 8 dan 9, janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya kamu bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Janganlah engkau lupa. Dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9, disitu dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Allah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau membicarakannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Dan hendaklah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Hendaklah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, supaya firman Tuhan itu kita ingat terus gitu loh, saudaraku. Tuhan itu digerakkan bukan karena nangis geru-geru dan teriakan yang keras, tetapi digerakkan oleh iman yang adalah firman Tuhan yang saudara ucapkan sesuai dengan firman Tuhan ini. Tidak mungkin memang, tapi bersama Tuhan menjadi mungkin. Keras memang, bersama Tuhan bisa dilunakkan. Jalannya buntu memang kelihatannya, tapi bersama dengan Tuhan kita akan memiliki terobosan dalam hidup ini, sehingga kita hanya melihat melongo karya Tuhan. Watak yang keras, tabiat yang gak bisa dirubah, itu juga sukar. Kadang-kadang jatuh bangun tentang rokok, tentang minum, tentang pornografi, tentang persinahan, tentang dosa-dosa kelemahan yang lain. Saudara mempunyai firman Tuhan yang kuat, kokoh, berkuasa, dan itu yang saudara perangi lewat firman Tuhan. Karena firman itu yang bisa menyembuhkan yang sakit, bisa memberikan jalan keluar ketika buntu jalan kita. Itu sebabnya jangan meremehkan firman. Jangan sampai engkau tidak membaca firman Tuhan, karena itu yang menuntun hidupmu, memberikan jalan keluar yang tidak mungkin menjadi mungkin hanya lewat firman Tuhan yang kau perkatakan dan kau renungkan.